Pemirsa, seorang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Antam Pomala Kolaka, Sulawesi Tenggara karena takut ia kemudian masuk ke hutan untuk isolasi mandiri. Seorang pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Antam Pomala Kolaka, Sulawesi Tenggara nekat melarikan diri ke dalam hutan. Ia lari ke hutan karena takut dan tidak memiliki keluarga. Keberadaan dirinya akhirnya ditemukan oleh polisi yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muna Barat. Petugas kemudian memberikan bantuan makanan untuk bertahan hidup selama isolasi mandiri. Yang bersangkutan melarikan diri dari rumah sakit di Kolaka, melarikan diri ke rumah orang tuanya dan tidak ada kontak sama sekali dengan masyarakat, langsung masuk ke hutan. Setelah itu kita lakukan pemantauan. Selain memberikan bantuan makanan, petugas juga memberikan semangat agar lekas sembuh dari penyakit COVID-19. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kedutaan Jepang untuk Indonesia kembali memulangkan ratusan warganya dari Indonesia. 2.000 warga negara Jepang dipulangkan sejak awal Juli. Kedutaan Jepang memulangkan warganya dengan menggunakan pesawat charter yang dikhususkan untuk warganya yang hendak kembali ke negaranya. Tingginya kasus virus corona di Indonesia membuat negara Jepang berinisiatif memulangkan warganya. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 jam 9 pagi tercatat 2.070 orang warga negara Jepang telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah lokasi di Jakarta menggelar penyembelihan hewan kurban di hari kedua Idul Adha atau hari Tasyrik pertama. Penyembelihan kurban menerapkan protokol kesehatan ketat. Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan menggelar penyembelihan hewan kurban di hari Tasyrik pertama atau hari kedua Idul Adha. Sedikitnya 18 ekor sapi dan 96 ekor kambing dititipkan di Masjid Agung Al-Azhar pada tahun ini. Protokol kesehatan yang ketat diterapkan pada penyembelihan di Masjid Al-Azhar ini. Penyembelihan hanya boleh dihadiri oleh panitia kurban saja serta perwakilan pengkurban. Tempat menyembeli dan memotong daging juga dibedakan untuk tetap menjaga jarak. Ya, kami sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan, ya mulai dari memakai masker, cuci tangan sebelum masuk para petugas-petugasnya, dan menjaga jarak. Kalau dulu antara penyembelihan dengan pencincangan itu satu lokasi, sekarang untuk menjaga jarak itu lokasinya berbeda. Penyembelihan di sekitar lapangan sini, pencincangannya di dekat masjid sana, di depan masjid. Daging kurban ini didistribusikan bekerja sama dengan panitia kurban se-Jabodetabek. Pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Barokah Tanah Abang juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 40 petugas kurban yang bertugas sudah menerima vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah kerumunan, panitia kurban menyatakan daging kurban akan diantar ke penerima kurban. Sebanyak 1.300 kupon kurban sudah dibagikan untuk warga yang membutuhkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ombudsman menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan di KPK. Temuan telah diteruskan ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo. Tes wawasan kebangsaan TWK yang dilakukan KPK dinyatakan Ombudsman Republik Indonesia telah melanggar proses administrasi atau maladministrasi. Temuan maladministrasi disebut Ombudsman terjadi pada tahapan pembentukan kebijakan pelaksanaan TWK dan penetapan hasil. Pemeriksaan akan difokuskan pada 3 isu utama, yaitu pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK. Terkait temuan di pembentukan dasar hukum, temuan dalam pelaksanaan tes asesmen TWK, dan temuan terkait penetapan hasil. Saya bacakan saja biar terang benderang.
temuan terkait pembentukan kebijakan atau dasar hukum dalam hal ini Perkom 1 2021 adalah pertama, terjadi penyimpangan prosedur. Kedua, ini terkait dengan tidak disebarkannya rancangan tadi dan kemudian proses harmonisasi. Kemudian temuan kedua adalah penyalahgunaan wewenang pada penandatanganan berita acara. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program pengembangan industri kuliner Nusantara yang diberi nama Indonesia Spice Up the World. Program ini diharapkan mampu mempromosikan kuliner Indonesia di tingkat internasional. Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang pernah diakui sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2014 lalu. Makanan khas Minangkabau ini menginspirasi Menparekraf Sandiaga Uno untuk meluncurkan sebuah program promosi pariwisata kuliner yang diberi nama Indonesia Spice Up the World. Ya, Indonesia membumbui dunia. Program ini mendorong hadirnya kuliner Indonesia di mancanegara. Dengan target hadirnya 4.000 restoran makanan khas Indonesia di luar negeri, diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor bumbu dan rempah-rempah menjadi 2 miliar dolar Amerika. Negara pertama yang menjadi tujuan dari Indonesia Spice Up the World adalah Amerika Serikat. Potensinya besar karena populasinya juga besar dan daya belinya juga sudah kembali. Jadi baik untuk ekspor rempah-rempah maupun juga untuk promosi, karena kita akan gunakan restoran-restoran ini sebagai pengumpan dari potensi-potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif lain yang dimiliki oleh bangsa ini. Program Indonesia Spice Up the World diharapkan bisa memperkenalkan bumbu-bumbu dan kuliner Indonesia sehingga diminati masyarakat luar negeri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada bertumbuhnya restoran khas Indonesia sehingga terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Risa Oktaviani, iNews melaporkan.